Nah, materi seperti ini itu orang malas dengerin gitu loh. Ya mungkin ada yang dengerin tapi sedikit gitu. Hanya yang didengerin itu tentang ini laku berapa gitu. Terus oh 15 tahun 2M gitu. Apalah gitu yang gambar ini laku. Itu yang disukai orang zaman sekarang. Dan itu kalau misalkan udah nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifan Daru di channel Color Sepi. Ya teman-teman, Color Sepi channel yang berisi tentang seni, desain, tutorial, dan mungkin juga beberapa informasi yang bisa jadi bermanfaat atau menjadi inspirasi buat teman-teman. Baik, saya ingin melanjutkan menjawab pertanyaan yang sebenarnya udah saya jawab di video sebelumnya yang tentang kenapa microstalker, terutama yang lawas-lawas, tiba-tiba berubah jadi YouTuber. Ya mungkin udah saya jawab dan ada 3 jawabannya. Yang pertama itu memang ikut-ikutan tren saat pandemi. Yang kedua memang saya ingin giving back gitu ya ke society tentang pengalaman-pengalaman yang udah saya alami. Yang ketiga tentunya ya namanya manusia gitu ya ada potensi bisa menjadi income dengan AdSense. Tentunya juga itu juga merupakan salah satu alasan juga gitu, tapi bukan yang prioritas sebenarnya. Nah, mungkin ada satu lagi yang kemarin tuh saya bilang keempat apa ya, lupa itu. Mungkin saya akan bahas di sini, akan saya ceritakan di sini. Ini masih pagi sebenarnya, mumpung belum ada suara-suara, jadi ya maaf kalau kelihatan agak ngantuk. Ya, jadi ini tambahan. Yang keempat itu sebenarnya adalah, jadi saya melakukan hal yang saya sangat sukai dan memang sudah menjadi istilahnya jiwa saya dari kecil ya, yaitu menggambar. Tentunya suka dengan seni, yang berkaitan dengan seni, mau desain, seni, ilustrasi semua. Tapi intinya dengan dunia menggambar itu tuh memang rasanya itu sangat suka untuk dibagi-bagi gitu loh. Jadi ya ini sih ada kaitannya dengan alasan yang kedua, cuman mungkin berbedanya itu ketika saya berbicara seperti ini gitu, sharing tentang pengalaman tentang menggambar, menggambar ternyata bisa bisa dijual ya sekarang ya gitu. Mungkin kayak misalkan zaman dulu kan kita sering banyak jadi underestimate gitu loh orang-orang. Mungkin kalau zaman kita nggak tahu, kalau di zaman saya itu di lingkungan itu banyak orang tua yang menganggap menggambar itu nggak bisa ngasilin duit gitu loh. Jadi semacam mungkin bukan pembuktian tapi bisa jadi sedikit pembuktian gitu loh. Zaman dulu tuh SD waktu sekolah ya, saya pernah bahkan saya keterima di desain komunikasi visual gitu ya. Itu aja mau kerja apa gitu, mau jadi apa, jadi ini tukang gambar di jalan gitu. Sempet ada yang bilang gitu. Bahkan di kampus saya itu kampusnya kampus teknik, tapi ada satu jurusan yang agak berbeda gitu. Jadi masuk ke Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, saya jurusan desain komunikasi visual. Itu waktu ospek jurusan tuh sempat ada jurusan lain ya kan, jurusan teknik tuh yang bilang begini, oh kamu jurusan desain ya gitu. Iya, oh nanti kalau lulus jadinya ini dong, tukang gambar di jalan gitu kan. Ya saya balas begini, oh jurusan elektro ya gitu. Berarti nanti kalau lulus jadi tukang reparasi radio di jalan itu ya. Saya balas kayak gitu. Jadi intinya banyak stigma negatif yang terutama saya mungkin kalau sekarang udah enggak sih gitu. Saya waktu masih sekolah itu banyak yang bilang seperti itu, kamu cuma bisa gambar, mau jadi apa gitu, misalnya makan pakai apa, istilahnya kayak gitu-gitu loh. Jadi itu sebabnya kenapa saya sharing-sharing itu. Kadang-kadang thumbnailnya juga ada embel-embel uang 2M apalah gitu-gitu tuh.
Ya mungkin malah lebih dari itu sebenarnya, cuman ngapain saya cerita gitu, itu kan hanya dari microstock. Jadi misalnya apa kayak gitu-gitu tuh mungkin ada sedikit eh, bukan pamer sebenarnya, tapi bisa loh dengan gambar tuh aku bisa hidup loh gitu loh, maksudnya bahkan dengan sukacita gitu, dengan apa namanya nggak yang terbebani. Nah, karena apa? Karena saya punya prinsip bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita cintai, pencinta itu tulus, tanpa syarat ya kita lakukan. Kenapa saya bilang tanpa syarat? Ya kita gambar tanpa syarat harus laku atau enggak gitu, harus seperti apa. Tapi itulah yang mengajarkan saya tuh satu prinsip kehidupan gitu. Ketika kita melakukan sesuatu tujuannya hanya untuk uang, ya yang kamu dapat entah cuman itu gitu. Uang tuh bisa habis, cepet habis gitu. Kemananya kita nggak tahu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tuh karena kita mencintai tanpa syarat, tulus, bisa jadi ilmu, bisa jadi uang juga, bisa jadi apapun. Nah, termasuk saya jadi YouTuber ini, kalau saya nggak mencintai profesi saya ini gitu, sebagai tukang gambar, sebagai ya dalam tanda kutip gitu ya, mungkin seniman itu dianggap sebagai tukang gambar aja gitu. Kalau nggak melakukan itu, kalau nggak saya apa namanya, kenapa saya melakukan ini ya karena saya mencintai profesi saya itu gitu. Bahkan bukan sekedar profesi, bukan sekedar identitas, tapi jalan hidup yang saya jalani ya memang di sini, di seni itu gitu. Jadi seni itu ya ini hanya kalau microstocker, desain dan lain-lain itu hanya sebagian aplikasi ya, applied gitulah, art applied gitu. Tapi art yang sesungguhnya itu ya jalan hidup itu sendiri. Nah, materi seperti ini itu orang malas dengerin gitu loh. Ya mungkin ada yang dengerin tapi sedikit gitu. Hanya yang didengerin itu tentang ini laku berapa gitu. Terus 15 tahun 2M gitu. Apalah gitu yang gambar ini laku. Itu yang disukai orang zaman sekarang. Dan itu kalau misalkan udah nggak laku gitu ya, udah ditinggalin aja gitu. Karena ya saya bukannya apa ya berkomentar negatif tentang, mungkin banyak dari senior di microstocker juga yang sekarang udah banting setir jadi profesi lain, ya nggak apa-apa, itu baik-baik aja, bagus aja, karena memang apa namanya punya strategi sendiri gitu. Tapi dalam hal ini konteksnya itu bukan masalah itu, bukan masalah hanya karena cuan gitu, tapi ya ini apa namanya, karena kita mencintai seni desain itu kita bisa all out gitu loh, bisa melakukan apapun. Misalkan contohnya kayak ya ini bikin channel YouTube, berbagi sharing gitu. Bukan berarti ternyata ini ya mungkin bisa jadi ada anggapan Microsoft lagi turun ya, atau Microsoft lagi banyak pemainnya ya, udah banyak banget, ada AI, ada bla 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 segala macam. Mungkin ada semacam kekhawatiran dari teman-teman juga, atau menganggap saya juga khawatir tentang hal itu. Akhirnya nih orang-orang lawas ini bikin channel YouTube, jadi YouTuber. Ya sebenarnya memang faktor itu pun juga ada, tapi kan nggak salah ketika saya bisa berbagi tentang pengalaman itu gitu. Jadi daripada saya apa namanya seperti yang konten sebelumnya, ketika saya sudah umur 40 saya harus berbagi, saya nggak ada kesempatan untuk berbagi, kan jadinya kayak nggak lengkap gitu. Jalan hidup saya itu kayak nggak lengkap, dan itu sudah menjadi prinsip saya sebagai mungkin orang Jawa. Itu 3 prinsip itu tuh memang apa namanya selalu ada gitu. Jadi belajar, lalu kedua mencari penghasilan atau kekayaan, yang ketiga setelah mendapatkan ya dibagi-bagi ilmunya, seperti itu. Jadi itu prinsip itu memang buat kami itu ya kayak otomatis gitu loh, kayak gitu. Ya mungkin memang nggak semuanya berbaginya dengan cara bikin channel YouTube ini gitu. Ya karena memang pada dasarnya saya di dunia internet kerjaannya, sehari-hari dengan berhubungan dengan internet. Ya why not itu, kenapa enggak gitu. Dan ternyata waktu saya bikin tutorial awal-awal itu view-nya juga bagus, banyak yang banyak yang nonton gitu. Bahkan saya sempat pameran tunggal, nih teman saya waktu pameran tunggal tuh ada satu subscriber YouTube yang datang, saya namanya lupa, mas siapa itu yang pakai yang isometrik, salam ya. Nah itu
terima kasih udah datang ke pameran tunggal saya. Si beliau datang, kemudian kenalan, terus terima kasih saya udah nonton YouTube-nya, kontennya bagus, bermanfaat, saya juga bisa menikmati hasilnya. Seperti itulah contohnya. Itu buat saya tuh kesenangan yang sulit untuk diungkapkan gitu loh. Ketika kita ada bukan apresiasi, tapi ada satu orang yang bisa memetik manfaat dari apa yang kita lakukan. Apalagi kalau itu tentang ilmu ya, itu rasanya itu mungkin jauh lebih istilahnya sulit digambarkan. Itulah yang disebut rasa syukur gitu, daripada kita dapat uang gitu ya, misalkan berapa 1M gitu ya, itu cepat habis gitu loh, nggak kerasa gitu. Ya mungkin bukan kita sih menghabiskan gitu, mungkin siapalah keluarga, tapi kan beda gitu. Dengan rasa syukur itu nggak akan hilang gitu loh, rasa syukur, rasa keberlimpahan. Ketika hal seperti itu terjadi, apalagi langsung gitu, itu rasanya tuh akan inget, iya ya, aku hidup ini masih ada manfaatnya kok buat orang lain. Disitulah yang bisa membuat kita itu jadi selalu bersyukur, punya rasa optimisme yang baik, dan akhirnya tuh prinsipnya tuh bahwa segala sesuatu bukan hanya karena uang gitu loh, bukan karena cuan gitu. Ya cuan tuh bonus gitu, bonus dengan apa yang kita lakukan dengan tulus. Jadi bukan aku bekerja untuk uang. Ya dulu saya pernah mengalami itu, cuman lama kelamaan tuh berpikir bahwa bukan itu yang segalanya, tapi manifestasi dari kebaikan atau energi positif yang kita keluarkan, itulah yang mendatangkan atau mengundang rezeki gitu. Bentuknya pun juga nggak selalu uang, tapi bisa apa aja gitu. Contoh, misalkan kayak gini nih ya, saya berbicara seperti ini gitu, nggak ada tendensi apapun, nggak punya embel-embel yang cuan-cuan gitu. Ini kan kalau teman-teman tonton videonya kan nggak ada hal-hal kayak gitu kan. Itu saya lakukan beberapa minggu lalu ketika saya memang ya Microsoft lagi kecil penghasilannya, terus saya habis pulang dari liburan, ternyata sampai akhir bulan nggak cukup. Namanya manusia pasti berpikir, aduh ini gimana untuk mengcover ya. Tiba-tiba saya cuman duduk ngerokok di bawah pohon. Ya saya saya paham benar kalau pohon itu berzikir. Saya menyerap energi zikir dari pohon itu gitu. Tiap malam saya duduk di situ. Mungkin dikira orang gila, dikira dukun gitu ya. Atau tiap siang saya di bawahnya juga. Gitu saya cuman merasa keberlimpahan. Iya ya, aku ini masih hidup begini kok, masih bisa menghirup oksigen sambil ngopi di bawah pohon gitu. Terus saya tiba-tiba mulai ke kamar mandi, 2 telepon datang, 2 telepon, 1 DM Instagram yang nawarin kerjaan. Memang nggak besar gitu, bahkan ada yang cuma dikasih voucher nginep hotel. Saya lakukan, saya nggak punya rasa harus selalu dengan uang gitu. Saya nggak underestimate itu, semua saya lakukan. Mau diundang dibayar mau nggak, selama itu ada satu pengalaman yang bisa saya bagikan, dan selama masih saya bisa, artinya nggak ada jadwal, bisa mengikuti, saya akan datang gitu. Dan waktu itu memang saya diundang, hanya diberi uang transport untuk ngelukis live itu. Saya share juga di Instagram itu, di Reels dan di Story. Tapi begitu saya di sana, pemilik brand ini seneng. Waduh gila kok keren banget ya, gue harus bayar lu berapa nih gitu. Kebetulan beliau kolektor karya saya juga sebelumnya gitu. Akhirnya terus nanya, lu ada karya baru nggak yang terbaru? Ada yang ini. Yaudah saya mau deh gitu. Dari yang segitu misalkan berapa gitu, itu jadi 10 kali lipat dapatnya saya. Nah, bukan tentang apa yang saya lakukan dapat ini, enggak, kita nggak tahu ngelakuin apa bakal dapat apa, kita nggak tahu. Tapi lakukanlah kebaikan yang positif, yang tanpa syarat, karena memang saya ngerasa ini harus dibagi. Lakukan, just do it gitu. Mau gambar, mau cerita begini, udah just do it aja, tanpa berharap embel-embel apa. Karena hanya sistem ketuhanan ini gitu yang merespon vibrasi positif kita itu. Jadi saya nggak bilang Tuhan tuh, kalau Tuhan itu saya gambaran itu kayak menyosok gitu. Tapi kalau sistem ketuhanan atau ketuhanan itu sangat
tidak bisa dideskripsikan, sangat maha besarnya itu, pokoknya susah dijelaskan, itu yang akan merespon vibrasi kita, mendatangkan, makanya kenapa pahala berkali-kali lipat kok jadi dakwah sih, itu maksudnya itu gitu. Kita melakukan apapun tuh secara tulus tanpa syarat, itu feedbacknya itu wah luar biasa. Itulah yang saya maksud. Salah satu kenapa saya jadi YouTuber, ya karena saya suka menjalani semua ini gitu. Udah gitu aja sih. Semoga ini ada manfaat yang menjadi inspirasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.